Baik, saya undang langsung dari Melbourne, Australia. Ini beda 4 jam, kurang lebih jam 12 malam nih. Profesor Denny Indrayana. Prof Denny, selamat malam. Selamat malam, Aiman. Jam 12 malam di sana ya? Jam 12 malam. Oke, luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, sebentar saja mungkin. Prof Denny, kenapa Anda tiba-tiba masuk dalam pusaran arus kuat ini? Ya, Anda menjadi pengacara, bukan udah resmi ya? Tim kuasa hukum, pengacara atau apa ini? Tim kuasa hukum, Prof Surya dan kawan-kawan. Oke. Anda bisa jelaskan, Prof Denny, kenapa tiba-tiba Anda masuk ke dalam pusaran ini? Begini, ada alasan pribadi ya. Bagi saya tidak sulit untuk melihat karakter kriminalisasi dan intimidasi dari satu perkara pidana akhir-akhir ini. Baik. Saya sendiri mengalami itu. Hampir 11 tahun menjadi tersangka. Dan biasanya itu berkaitan dengan atau beririsan dengan advokasi berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Jadi ada panggilan pribadilah untuk kemudian mengadvokasi isu ini. Yang kedua, isu ini menurut saya sudah terlalu lama, sudah banyak memakan korban, sudah ada yang masuk penjara, dan saya ingin memberi perspektif yang berbeda kepada publik. Di samping persoalan isu hukum pidana yang pasti tidak bisa dikesampingkan, ada sisi hukum tata negara yang saya geluti, bagaimana politik hukum pemidanaan seharusnya juga tidak prosedural gitu. Jadi kalau kemudian kita hanya berkutat kepada pentersangkaan, penahanan, 2 alat bukti, itu seolah-olah kita melihat politik hukum pidana kita baik-baik saja. Padahal kalau terkait dengan kepolisian misalnya, hari ini kita dihadirkan dengan politik presiden yang membentuk tim percepatan reformasi kepolisian, yang dengan kasat mata, dengan terang benderang menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia mengamini kerisauan publik ada masalah dengan kepolisian kita. Logikanya adalah jika di kepolisian dari sisi lembaga kepresidenan saja ada masalah, bagaimana kita bisa meletakkan kasus ini hanya dari sisi pidana saja? Tidak cukup. Karena itu saya ingin menarik dia satu langkah lebih awal, bahwa memang ada persoalan yang lebih mendasar terkait dengan kasus ijazah, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Bagaimana harusnya kita memasukkan juga perspektif hukum tata negara. Seharusnya kepolisian diberikan ruang yang seluas mungkin untuk independen. Seharusnya di luar proses pengadilan masih ada sisi non pemidanaan yang harus dikedepankan. Tadi ditanyakan, apakah proses ini harus melalui hakim, melalui persidangan? Tidak. Siapa mengatakan harus melalui hakim, melalui persidangan? Pak Jokowi bisa dengan inisiasinya menunjukkan ijazah asli kepada khalayak, kepada publik, dan kalau itu kemudian dilihat semua, ditunjukkan kepada ahlinya, dan bisa dinilai bersama-sama, Bung Roy Suryo dan kawan-kawan juga bisa melihat aslinya, maka bisa selesai di luar pengadilan. Tentu ada mediatornya, tentu ada pihak-pihak yang bisa memverifikasinya. Tapi persoalannya kan ketika ini tidak dilakukan. Oke, Prof, begini Prof. Ya, saya ingin tanya tadi saya tertarik dengan kata-kata yang Anda sampaikan. Ada dugaan kriminalisasi dalam kasus Roy Suryo. Kalau tidak salah saya mendengarkan itu dari Anda, betul? Betul. Oke, Anda bisa jelaskan di mana dugaan kriminalisasinya? Satu, tadi saya berpengalaman menghadapi secara pribadi menghadapi kriminalisasi ya. Dan saya tahu karakter kriminalisasi itu apa. Dan dia beririsan dengan juga sifat-sifat intimidatif. Karena itu saya mengambil keputusan untuk melakukan advokasi ini. Kenapa begitu?
Karena seharusnya kalau ingin tidak melakukan pendekatan pidana, Pak Jokowi bisa dengan mudah kok menunjukkan ijazah aslinya. Kenapa sih harus disembunyikan? Kenapa harus ditutupi? Kenapa harus melakukan prosedur yang sedemikian rumit? Sampai sekarang kan semua menjadi prosedural. Di Komisi Informasi itu akhirnya UGM mengatakan tidak bisa memberikan, itu sudah serahkan kepolisian. Kepolisian mengatakan dalam proses penegakan hukum. KPU juga mengatakan dengan berbagai alasan prosedural. Semuanya kan akhirnya berlindung di alasan prosedural. Padahal, ini tadi saya udah nunggu nganggur nih. boleh saya teruskan, Pak? Iya, nanti sebentar, Pak Bang Sugeng. Terus ini mau menyampaikan soal kriminalisasi. Bang Sugeng Teguh Santoso dari Indonesia Police Watch. Tapi saya beri kesempatan pada Prof Denny dulu. Silakan Prof Denny, selesaikan. Iya, kalau kita bicara kriminalisasi, Pak Jokowi kan latar belakangnya kalau dari sisi tata negara saya, Mas Aiman, itu cukup terang lah bahwa beliau punya rekam jejak ya. Kalau kita lihat contoh saja yang saya dalami betul, Pilpres 2024, mohon izin ya, kenapa saya punya dugaan itu? Ya kalau sejalan dengan politik kepemilian beliau, maka koalisinya akan aman dari kasus-kasus korupsi. Tapi kalau berseberangan, lihat menteri-menteri Nasdem, maka akan ada kasus-kasus korupsi yang muncul. Nah itu bentuk-bentuk kriminalisasi dengan kepentingan politik. Saya melihat dari rekam jejak itu tidak tertutup kemungkinan Pak Jokowi juga melakukan langkah yang sama terhadap Prof. Suryo CS. Padahal sederhana caranya, dengan tidak langsung membawanya ke ranah pidana, ini bisa ditunjukkan dengan mudah. Tidak, dari sekian banyak bukti yang ada itu, satu bukti utamanya yang tidak ada, ijazah aslinya mana, dan itu tidak pernah ditunjukkan. Bagaimana kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan dikatakan melakukan langkah tindak pidana, padahal ijazah palsu yang dijadikan dasarnya sendiri tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Betul, itu menjadi tidak fair. Ada pendekatan begini di kepolisian, Mas Aiman, yang saya ingin juga seharusnya konsisten dilakukan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ketika ada kasus dugaan tindak pidana korupsi dan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi itu merasa ada pencemaran nama baik dituduhkan kepada dia dari pihak lain yang melaporkan misalnya, maka kepolisian itu pernah zaman Pak Tito Karnavian mengeluarkan satu rujukan, Pak Nasrullah nanti mungkin bisa dikonfirmasi sebagai ahli hukum pidana, bahwa kasus pencemaran nama baiknya di hold dulu, dibuktikan dulu tindak pidana korupsinya ada atau tidak. Karena kalau tindak pidana korupsinya terbukti, tidak ada pencemaran nama baik. Kalau tindak pidana korupsinya tidak terbukti, baru kemudian kasus pencemaran nama baiknya jalan. Di pengadilan maksudnya ya? Dibuktikan dulu korupsinya. Harusnya logika yang sama dilakukan juga terhadap dugaan ijazah Pak Jokowi, karena ada ancaman pencemaran nama baik juga. Yang terakhir, Bang Aiman, saya mendengar betul ya beberapa podcast yang dilakukan oleh Rektor UGM. Saya belum pernah mendengar Rektor UGM mengkonfirmasi ijazah Pak Jokowi asli. Yang saya dengar kemarin, saya buka lagi itu podcast yang saya dengar adalah kemarin ada rektor, wakil rektor sama dekan Fakultas Kehutanan UGM yang saya dengar podcastnya. Mereka ditanya berkali-kali bagaimana ijazah asli Pak Jokowi. Mereka bilang ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Yang dikatakan oleh rektornya adalah beliau menyelesaikan program S1-nya di UGM. Tapi ijazah aslinya pada saat ditanya di mana, ada di Pak Jokowi, yang bersangkutan sudah diserahkan. Salahnya di mana itu, Pak Prof Denny? Salahnya adalah ketika kita menyimpulkan bahwa ijazah yang ada di Pak Jokowi asli, belum tentu. Padahal UGM nggak pernah ngomong itu. UGM tidak pernah mengatakan, maaf, saya tadi malam mengulang-ulang betul. Tapi kan bahwa Pak Jokowi lulusan terbaik, salah satu lulusan terbaik UGM itu pernah dikatakan oleh rektornya. Lulusan membanggakan UGM. Pak Jokowi lulus sampai selesai di UGM kan. Asumsinya punya ijazah. Benar, itu asli. Narasi asli aja kali yang belum ada. Boleh saya selesaikan ini? Silakan. Berkali-kali tadi kita mengatakan, UGM mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Tidak pernah. Kalimatnya adalah Pak Jokowi dengan data-data yang di UGM itu menyelesaikan programnya. Tapi ketika ditanya ijazahnya asli atau tidak,
Rektor kemarin mengatakan ijazahnya sudah diserahkan ke yang bersangkutan. Yang bersangkutan yang mesti menunjukkan apakah asli atau tidak. Karena begini Bang Aiman, saya pernah bertanya ke teman-teman, apakah ini yang terjadi sebenarnya? Apakah ada kemungkinan apa? Informasi yang saya dapat, dan itu harus dikonfirmasi. Ini cuma contoh bahwa asumsi itu belum tentu benar. Bahwa kalaupun Pak Jokowi betul menyelesaikan programnya di Fakultas Hukum Kehutanan, tidak berarti jasa yang beliau pegang itu asli karena pernah hilang. Oke, nanti kita bisa bicara. Jadi ada yang mengatakan ijazahnya hilang dan beliau kemudian melakukan proses yang tidak sesuai dengan administrasi. Udah. Saya rasa terlalu panjang juga penjelasannya Bang Denny.